di tengah-tengah rasa sakitnya, di tengah-tengah kemustahilannya. Dia tidak membiarkan rasa sakit kemustahilan mengidentifikasi apa yang harus dia buat, mendikte dia apa yang harus dia buat. Kalau mendikte bisa mengeluh, bisa kecewa, putus asa. Tapi dia memilih untuk memuji Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word. Mari saya mengajak di pagi hari ini setiap kita mendekat kepada Tuhan, karena kita punya Tuhan yang menyemangati kita, Tuhan yang selalu menguatkan kita, Tuhan yang selalu mendorong kita di tengah-tengah keadaan yang sepertinya tidak ada harapan, membuat beberapa di antara kita mungkin putus asa. Saya percaya setiap kita pernah mengalami perasaan yang namanya putus asa, tidak ada harapan. Tapi sebagai orang percaya kan kita diajar bahwa sekalipun dunia rasanya tidak ada harapan, kita punya Tuhan yang selalu menyiapkan, menyediakan jalan keluar buat kita. Dan kita harus atasi perasaan putus asa ini. Kita harus mengatasinya. Dan jangan biarkan perasaan itu mendakwa kita, perasaan itu mencengkeram kita, bahkan perasaan itu mendorong kita melakukan hal-hal yang salah. Karena kita perlu atasi perasaan putus asa. Beberapa hal saya bagikan bagaimana kita mengatasi perasaan putus asa. Yang pertama, ingat Tuhan selalu ada bersama kita. Ingat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan berjanji dalam janjinya, Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Salah satu alasan utama kita tidak putus asa di tengah masalah yang belum selesai, doa yang sepertinya belum dijawab, di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, untuk kita bisa mengatasi putus asa, yaitu kita yakin bahwa kita tidak sendirian. Kamu yang sedang putus asa sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan, kamu tidak sendirian. Tuhan bersamamu, Tuhan berjanji tidak akan membiarkanmu. Tuhan berjanji tidak akan meninggalkanmu. Artinya Tuhan ada bersamamu. Kamu tidak sendirian menghadapi masalahmu. Kamu tidak sendirian menghadapi tantanganmu. Walau secara kasat mata kamu tidak melihat, tapi percayalah ada Tuhan dan malaikatnya, bahkan kuasanya, bahkan janjinya menyertai hidupmu. Itu yang Daud katakan di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku lewat lembah kelam, masalah yang menakutkan. Karena dalam teks bahasa Inggris, sekalipun aku dikejar-kejar bayang-bayang maut, keadaan antara hidup dan mati. Daud bilang, aku tidak takut, sebab engkau besertaku. Yang buat kita nggak takut, kita tahu. Bagaimana kita mengatasi perasaan putus asa dan tidak menjadi takut? Kita sadar bahwa kita tidak sendirian menghadapi masalah. Ada Tuhan bersama malaikatnya, bersama kekuatannya, bersama berkatnya. Walau kita tidak melihat secara kasat mata, ada Tuhan bersama kita. Saya percaya kalau kita sadar ini, kalau kita terus ingatkan diri kita, saya tidak sendirian. Praktekkan itu. Ketika engkau rasanya putus asa, berkata kepada dirimu, hai jiwaku, kamu tidak sendirian. Ada Tuhan bersamamu, ada berkatnya bersamamu. Katakan kepada dirimu, bahkan mungkin sebut namamu, saya Mario Marcelo, sebut Mario Marcelo, kamu tidak sendirian, ada Tuhan bersamamu, gak perlu khawatir, Tuhan pegang kendali. Yang pertama, kita sadar bahwa kita tidak sendirian menghadapi masalah. Tuhan bersamamu, Tuhan tidak membiarkanmu, Tuhan tidak meninggalkanmu. Yang kedua saya catat, harus taruh perhatian kita pada janji Tuhan, bukan pada masalah. Kadang-kadang masalah menarik perhatian kita, menarik mata kita untuk kita fokus kepadanya. Tapi yang membuat kita bisa mengatasi putus asa ketika masalah tidak selesai-selesai juga, ketika jawaban doa tidak datang juga, lalu kita mungkin berpikir di mana Tuhan, yang buat kita tidak putus asa ketika kita berhasil mengalihkan perhatian kita dari masalah kepada janji Tuhan. Yuk kita lihat Roma 4 ayat 20-21 dikatakan, tetapi terhadap janji Allah. Roma 4 ayat 20-21 bicara tentang Abram yang sedang menantikan anak. Abram dan Sarah yang sedang menantikan anak.
Di dalam Roma 4 ayat 20-21 dikatakan, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang ia telah janjikan. Ketika masalah situasi rasanya mustahil untuk terselesaikan, dan itu membuat kita putus asa, segera alihkan pikiranmu, matamu kepada janji Tuhan. Segera buka Alkitab, segera googling, cari apa yang jadi janji Tuhan, dan fokus pada janji Tuhan. Abraham adalah pribadi yang mengalami, rasanya dia melihat kemustahilan. Dia sudah 100 tahun usianya, dan juga Sarah sudah 90 tahun. Mereka menantikan anak. Tapi kemudian anak itu tak kunjung hadir juga. Tapi apa yang buat mereka tidak putus asa? Abraham tidak putus asa. Ketika Abraham berhasil melihat pada janji Tuhan dan berkata, daripada kecewa, daripada putus asa, lebih baik percaya bahwa Tuhan sudah janji dan Tuhan pasti sanggup menggenapi apa yang Ia janjikan. Saya nggak tahu masalahmu apa. Apa yang buat kamu putus asa hari ini? Tapi coba cari ayat Alkitab, cari firman-Nya, lihat janjinya untuk masalahmu. Karena di Alkitab banyak janji di sana, banyak apa yang jadi janji Tuhan yang bisa engkau gunakan sebagai landasan untuk engkau tidak putus asa, tapi untuk engkau menjadi percaya. Dan ketika engkau mengalihkan pandanganmu dari masalah kepada janji Tuhan, saya percaya engkau sedang berhasil mengubah perasaan putus asa menjadi perasaan yang berharap. Ketika engkau memilih mempercayai janji Tuhan, ketahuilah, kau sedang meredakan perasaan putus asa dan mengganti dengan perasaan yang berharap lagi, beriman lagi. Lalu yang terakhir, saya menyebut bersyukur dan memuji Tuhan dalam segala keadaan. Di tengah-tengah keadaan yang rasanya mustahil, rasanya tidak mungkin, salah satu hal yang bisa membuat kita teralih dari putus asa dan menjadi berharap, menjadi bersukacita, berbahagia, menanti janji Tuhan adalah ketika kita bersyukur, ketika kita datang pada Tuhan, mengucap syukur, pegang janjinya, memuji Tuhan, berkata yang sebaliknya daripada keadaan. Sebab Tuhan baik, mengatakan Tuhan baik, padahal keadaan sedang tidak baik-baik saja. Dan percayalah, di atas pujian itu ada kuasa, ada mujizat, ada jalan keluar untuk masalah, tantangan yang kita hadapi. Ingat Paulus dan Silas di dalam Kisah Rasul 16. Di tengah situasi yang mustahil untuk bisa bebas karena didera, dipukul, kemudian ada di penjara di tengah-tengah, gak bisa bebas, di tengah-tengah rasa sakitnya, di tengah-tengah kemustahilannya, dia tidak membiarkan rasa sakit kemustahilan mengidentifikasi apa yang harus dia buat, mendikte dia apa yang harus dia buat. Kalau mendikte bisa mengeluh, bisa kecewa, putus asa. Tapi dia memilih untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Dan ketika memuji Tuhan, menyembah Tuhan, Tuhan punya cara ajaib. Sendi-sendi penjara terbuka, belenggu mereka terlepas. Dan Paulus dan Silas lihat mujizat. Saya percaya di tengah rasa frustasi, putus asa yang kau alami hari ini, Tuhan mau buat mujizat di hidupmu ketika engkau memuji Tuhan, ketika engkau berhasil mengalihkan pandanganmu, perhatianmu dari masalah kepada apa yang Tuhan janjikan, dan menyadari bahwa engkau tidak sendirian menghadapi masalahmu hari ini. Engkau bersama dengan Tuhan yang tidak membiarkanmu, yang tidak meninggalkanmu. Dia Tuhan yang pagi ini bahkan lewat program Morning with the Word sedang menyemangatimu, sedang menjumpaimu lewat firman-Nya. Sedang saya berdoa, sedang mengalirkan urapan dan mematahkan, menghancurkan perasaan putus asa. Saya percaya perasaan putus asa itu sedang sirna, sedang diusir, sedang dipukul mundur oleh Tuhan. Karenanya mengucap syukur, dia baik, dia dahsyat, dia luar biasa. Renungkan apa yang jadi perkataan Tuhan ini. Setiap kali kau putus asa, atasi rasa putus asa dengan beberapa hal yang saya bagikan tadi. Atasi itu dan hiduplah dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan.
Pagi ini kita sudah mendengar firman Tuhan, mari naikkan syukur Tuhan yang saya percaya firman-Nya tidak kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan bukan sekedar kata-kata, tapi kekuatan yang sedang dialirkan di hidupmu, sehingga ada semangat yang baru, ada harapan yang baru. Tidak perlu putus asa, berharaplah kepada Tuhan, bangkitkan lagi imanmu, maju lagi, hadapi lagi masalahmu, dan lihat Tuhan punya mujizat buat hidupmu. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan, bersyukur buat firman-Mu, bersyukur buat perkataan-Mu, bersyukur untuk apa yang Kau janjikan. Kami percaya setiap kata-kata-Mu ya dan amin. Tuhan bersama kami tidak sendirian. Kami punya Tuhan, kami punya janji Tuhan, dan kami punya pujian penyembahan yang bisa menghadirkan mujizat. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu, lawat yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hibur. Setiap pribadi pagi ini terima berkat dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami doa bersyukur, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Daripada putus asa, lebih baik saya ingat janji Tuhan, nantikan janji Tuhan, dan berharap lagi. Jika itu responmu, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi hari ini. Jika engkau tahu ada sahabatmu mungkin, temanmu mungkin, atau keluargamu mungkin yang sedang putus asa, bagikan agar mereka juga boleh disegarkan kembali oleh firman Tuhan. Bukan hanya engkau yang diberkati, bahkan bagikan mungkin di status WhatsAppmu, di media sosialmu, biar lebih banyak orang diberkati. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati setiap kita. See you!